Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini saya ingin mengajak Anda berdiskusi terkait dengan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Pandemi atau wabah bukan barang baru dalam sejarah peradaban manusia. Gelombang wabah atau pandemi sudah ada sejak umat manusia ada. Dulu kita mengenal adanya nama wabah pes atau bubonic plague. Telah melanda beberapa kali dalam kurun waktu 2000 tahun. Telah membunuh jutaan orang dan sekaligus mengubah arah sejarah. Setiap pandemi memperkuat ketakutan yang datang dengan wabah berikutnya. Bagaimana pes mereda? Satu pendapat ahli menyatakan bahwa cuaca dingin membunuh kutu pembawa penyakit. Ada pendapat lain bahwa penyakit pes tidak lagi dibawa oleh tikus hitam, yang biasanya tikus hitam itu hidupnya berdekatan dengan manusia, tetapi lewat tikus coklat yang kehidupannya jauh dari umat manusia. Namun kemudian ada juga hipotesa yang menyatakan bahwa bakterinya sudah berevolusi menjadi tidak mematikan. Atau mungkin juga karena tindakan manusia sendiri pada saat itu yang membakar perkampungan-perkampungan yang dianggap sarang wabah. Kemudian kita mengenal namanya Plague of Justinian. Wabah ini menjangkit Bizantium, Istanbul saat ini, ibu kota Turki, pada 541 Masehi. Wabah ini mematikan Konstantinopel dan menyebar ke Eropa, Asia, Afrika Utara, dan semenanjung Arab. Diperkirakan sekitar 30-50 juta orang tewas. Ini artinya hampir separuh penduduk dunia pada saat itu. Saat itu yang dilakukan hanya menghindari orang sakit. Besar keyakinan pada saat itu wabah berhenti, yang menurut Thomas Mockaitis, profesor sejarah dari DePaul University, orang yang terkena wabah sembuh dengan sendirinya karena imunitas tubuhnya. Lalu kemudian ada yang namanya Black Death. 800 tahun usai Plague of Justinian muncul wabah Black Death, menewaskan 200 juta jiwa dalam kurun waktu 4 tahun. Mockaitis menyatakan sampai saat ini tidak diketahui bagaimana wabah ini berhenti. Namun yang pasti saat itu pemerintah kota pelabuhan Ragusa di Italia melakukan karantina kepada pelayar yang bersandar untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa wabah. Awalnya pelayar ditahan selama 30 hari. Penahanan ini dinamai Trentino, yang kemudian penahanan atau isolasi dinaikkan menjadi 40 hari, dikenal dengan karantin. Inilah awal mula kata karantina. Selanjutnya kita mengenal The Great Plague London. Usai Black Death, wabah kembali lagi setiap 20 tahun, mulai 1348 sampai 1665. Terdapat 40 kali wabah selama 300 tahun. Hingga pada 1500, pemerintah Inggris membuat aturan orang sakit dipisahkan dan diisolasi. Rumah orang yang terkena wabah dikasih tanda di bagian depannya, dan pada 1665 menewaskan 100.000 warga London hanya dengan kurun waktu 7 bulan. Lalu yang tewas kemudian dikuburkan secara massal. Selanjutnya dalam sejarah manusia pernah terjadi wabah cacar. Cacar telah melanda dunia selama 3000 tahun. Orang yang terinfeksi akan menunjukkan gejala ruam pada kulitnya lalu demam. Ruam berubah menjadi nanah dan menjadi luka.
Penyakit ini telah membunuh 3 dari 10 orang yang terinfeksi. Artinya 30% orang yang terinfeksi meninggal. Cacar berakhir dengan ditemukannya vaksin yang mampu memberikan kekebalan kepada manusia sepanjang hidupnya. Pada abad 19, lalu muncullah kolera. Kolera menyerang Inggris, menewaskan puluhan ribu orang. Adalah John Snow yang menyadari bahwa wabah ini bersumber dari air minum. Snow kemudian meminta pemerintah Inggris untuk mengganti handle di sumber air Broad Street. Kemudian kolera pun berkurang seketika. Hal yang dilakukan Snow menjadi referensi bahwa perlu kita memperbaiki sanitasi dan menjaga kebersihan air minum. Di zamannya, flu juga wabah menakutkan. Flu telah membunuh 50 sampai 100 juta orang di seluruh dunia. Penyakit ini menjangkit semua kelompok umur. Setelah melanda dunia, kemudian flu memudar, berevolusi menjadi varian yang jauh lebih jinak. Wabah flu berakhir seiring Perang Dunia Pertama. Pada masa itu, manusia ingin hidup baru dengan melakukan dan dengan melupakan persoalan perang dan wabah. Flu berakhir secara sosial. Kemudian, flu mewabah pada 1968 dengan nama flu Hong Kong. 1 juta orang meninggal di seluruh dunia, termasuk 100.000 orang Amerika. Bagaimana dengan COVID-19? Sejarawan berpendapat bahwa COVID-19 akan berakhir secara sosial sebelum berakhir secara medis. Orang akan merasa lelah dengan ragam pembatasan. Dan mereka akan menyatakan bahwa wabah telah berakhir, bahkan ketika virus terus menyebar sampai ditemukan vaksin dan pengobatan yang lebih efektif ditemukan. Kata sejarawan Yale Naomi Roger, akan ada semacam masalah psikologi sosial, kelelahan dan frustasi. Kita mungkin akan berada di sebuah lingkungan yang menyatakan, sudah cukup, saya berhak untuk hidup normal. Dan ini telah terjadi di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Memang akan ada konflik antara orang yang berpikir secara medis dan berpikir secara sosial. Pejabat kesehatan berpikir berdasarkan tujuan medis. Pejabat-pejabat lainnya di bidang sosial dan ekonomi akan berpikir terkait tujuan sosial dan ekonomi. Jika Anda berada pada posisi yang menolak bahwa pandemi ini belum berakhir, apa yang akan Anda lawan? Apa yang akan Anda lawan balik? Apa yang akan Anda klaim sambil mengatakan bahwa semuanya belum berakhir? Kesimpulannya, menurut sejarawan, akhir pandemi ini dilihat dari 2 hal. Yang pertama secara medis, dilihat seberapa menurunnya angka kematian akibat pandemi ini. Yang kedua secara sosial, ketika ketakutan mengenai penyakit ini sudah berkurang. Tentu kita harus beradaptasi dengan pandemi. Manusia adalah makhluk yang paling bisa dan paling mampu beradaptasi. Kita tidak bisa menunggu pandemi ini berakhir. Siapa yang bisa memastikan bahwa pandemi ini akan berakhir? Bahwa wabah COVID-19 ini akan musnah? Kita tidak bisa melihat wabah itu. Karena yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita beradaptasi dengan wabah itu. Sambil kita tetap menjunjung tinggi protokol-protokol kesehatan. Misalnya, sekolah tetap berjalan, perkantoran tetap berjalan, pabrik tetap beroperasi, kehidupan kita kembali normal, tetapi protokol-protokol kesehatan kita junjung tinggi. Physical distancing kita lakukan, social distancing kita lakukan, cuci tangan kita terus-terusan, pola hidup sehat kita lakukan, menggunakan masker kita lakukan. Karena kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Flu yang telah menyerang ribuan tahun lalu, sampai sekarang flu ada. Tetapi kita sudah tahu, sudah sanggup bagaimana mengatasi penyakit flu itu.
Tentu kita sambil menunggu tim-tim medis, tim peneliti di bidang kesehatan terus melakukan sambil menunggu vaksin dan pengobatan-pengobatan yang jauh lebih efektif. Kalau kehidupan kita terus dikungkung, dipenuhi rasa ketakutan, kita tetap berdiam diri di rumah, apa yang akan terjadi? Di Wuhan, angka perceraian mulai tinggi. KDRT bisa jadi jauh lebih tinggi karena masing-masing pasangan sudah mengetahui keburukan masing-masing pasangan itu. Imbasnya akan jauh lebih bahaya. Memang ini adalah resiko. Misalnya sebuah sekolah, dia melakukan kegiatan pembelajaran dengan jarak siswa yang berjauhan dibanding sebelumnya. Bisa saja menggunakan shift, satu hari masuk, satu hari tidak, atau sambil nanti membangun gedung-gedung baru supaya bisa mengakomodir jumlah siswa yang ideal di dalam sebuah ruangan. Memang beresiko, kita harus mengeluarkan uang. Itu jauh lebih penting dilakukan ketimbang kita mengeluarkan triliunan dana bansos yang tidak efektif. Tentu ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Kehidupan harus kembali normal. Orang-orang sudah menyebutnya new normal. Mari kita sambut new normal ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika ini bermanfaat, mohon dibantu dengan mensubscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan.